Orang bodoh yang jadi pemimpin. Loh, kok orang bodoh jadi pemimpin itu gimana? Penguasa wilayah-wilayah yang menggerus hati rakyat. Bukan pemimpin Nusantara loh, Den. Iya. Yang saya maksud pemimpin wilayah. Pemimpin wilayah, daerah. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan pada pemimpin kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat Padepokan Mau Majapahit dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rezeki yang barokah melimpah ruah beras kata. Amin ya rabbal alamin. Untuk konten hari ini ya seperti biasa tentang rahasia. Tapi kalau dirahasiakan terus ya kasihan Mas Malik ini. Tapi untuk kepada malam hari ini tentang yang kemarin gempa di Banten Selatan. Nah, apakah ini ada unsur nanti ada gempa lagi ataupun tidak? Nah, apakah juga berpotensi dengan tsunami atau tidak? Langsung saja kita akan hadirkan Panglima ketiga dari Ratu Pantai Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menghadirkan Panglima ketiga Panglima ketiga Ratu Pantai Selatan yang bertugas di Laut Jawa Barat dengan hitam tasang ya Nur Channel. Saya minta kehadirannya Allah biar Allah, monggo masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab salamnya, tolong dicek dulu ya, saya ngecek dulu. Tolong baca 2 kalimat syahadat dan 3 kali baca sholawat. Silahkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya tahu namanya siapa panjenengan? Baik, Den. Panggil saja Kakang. Kakang siapa? Sudiro Tejo. Sudiro Tejo. Kakang Sudiro itu kalau boleh saya tahu pasukan keberapa dari Ratu Pantai Selatan? Masih dekat dengan beliau. Panglima atau bukan? Panglima yang memimpin atau melindungi wilayah Jawa Barat sebelah selatan. Saya tuh pernah mendengar mulai dari ujung Kulon sampai Cirebon. Saya pernah mendengar bahwasanya Ratu Pantai Selatan itu punya 3 gerbang. Selebihnya banyak, Den. Banyak. Tapi yang paling besar dan sering terlihat oleh manusia itu 3 itu, Den. Tengah, barat, dan timur. Kemarin yang tak hadirkan Panglima kedua itu tahu ya, kenal? Kenal, Den. Panglima kedua ada di timur, Den. Aman ketiga
Ya. Berarti yang utama, pintu masuk utama itu berarti di Jogja itu, Pantai Parangtritis itu. Yang tengah. Yang tengah. Ada apa, Den? Kemarin ada berita tentang gempa di sana, Mbak. Itu selatannya Banten, ujung kulon Banten itu. Ya, benar. Ada gempa. Nah, itu kan lumayan itu. Nah, kira-kira sebab musabab ataupun hikmah yang diambil itu apa kan gitu? Itu bala, Den. Datangnya dari Allah langsung, Den. Melalui perantaranya malaikat. Dan ditahan. Masih harus melewati para paku-paku bumi. Jadi sebelum itu sampai turun ke ranah manusia, itu melewati banyak proses. Sampai di paku bumi ditahan. Kemudian pantulannya sampai ke baru kemarin terjadi gempa. Kalau yang asli datangnya dari Allah itu apakah lebih besar? Besar sekali itu asli, Den. Tapi kan masih ada petugasnya Allah di sana. Ya, kalau nggak ditahan sama petugasnya. Kalau tidak ditahan, sudah pasti berguling tanah Jawa itu, Den. Betapa dahsyatnya itu azab Allah, begitu pedih. Oh, nah kira-kira sebabnya terjadi gempa itu apa, Mbak? Itu seperti yang sudah-sudah ulah manusianya sendiri, Den. Banyak yang mempraktekkan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan alam. Oh, banyak praktek ilmu perdukunan di sana. Benar. Maraknya orang-orang meminta kepada sesembahan, Den, pada makhluk-makhluk laknatullah. Jadi banyak orang yang memuja dan memuji setan di sana. Ya, Den, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan sampai menyebar luas menjadi perkumpulan komunitas dan melakukan perzinahan. Ya, kalau orang itu katanya ya melakukan persembahan ini itu biar alam itu tidak marah itu gimana? Itu diselewengkan, Den. Diselewengkan oleh makhluk laknatullah, iblis itu, Den. Yang sejatinya adalah seharusnya melakukan syukur kepada Sang Pencipta alam, bukan syukur kepada iblis yang ada di sana. Salah besar itu. Yang seharusnya saling berbagi harta bumi, harta tanaman, harta lain-lain sebagainya. Saling berbagi itu kepada sesamanya, bukan kepada iblis. Nah, yang benar itu gimana? Ya, saling bersedekah membagikan hartanya kepada yang kurang mampu, kepada yang membutuhkan, jompo, fakir miskin, dan anak yatim. Oh, yang benar itu? Benar. Tidak harus dilarungkan ke laut. Kita tidak butuh itu semua. Buat apa kita tidak makan itu? Yang makan ya yang masih fasik di sana. Oh, setan-setan di sana. Ya, benar, Den. Itu kita biarkan saja memang sebenarnya. Apakah nanti ada pemicu lagi yang lebih besar daripada kemarin itu, Mbak? Munculnya orang-orang baik tapi berhati iblis, atau ulama yang memakai jubah-jubah iblis.
menipu banyak kaum manusia, menghalalkan segala cara. Dan semakin banyak wanita-wanita yang tidak menjaga kewanitaannya. Apakah itu juga efek dari ibu kota yang ada di Jakarta juga, Mbak? Bisa sampai efeknya energinya sampai ke sana? Ada sangkut pautnya. Ada sangkut pautnya. Benar. Coba diceritakan dulu, Mbak. Maraknya perzinahan. Orang bodoh yang jadi pemimpin. Loh, kok orang bodoh jadi pemimpin itu gimana? Penguasa wilayah-wilayah yang menggerus hati rakyat. Bukan pemimpin Nusantara loh, Den. Iya. Yang saya maksud pemimpin wilayah. Pemimpin wilayah, daerah. Artinya bodoh itu bukan bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, tapi bodoh dalam menangkap aspirasi atau keluhan masyarakatnya. Hanya peduli dengan urusan perut dan anggotanya saja. Dan maraknya anak durhaka kepada orang tua. Itu banyak, Mbak? Sudah banyak, Den. Sudah banyak. Fitnah sudah masuk ke dalam rumah-rumah, Den. Kira-kira ada berita apa dari Ratu Pantai Selatan ini? Menunggu. Perintah utamanya adalah menunggu. Menunggu apa, Mbak? Datangnya pemimpin. Pemimpin yang akan mensejahterakan Nusantara dan mempersiapkan panggung untuk beliau. Yuk, mempersiapkan panggung tapi kok dihuruk-huruk itu? Apakah harus di Seperti halnya rumah, Den. Kalau rumah itu sudah keropos kayunya, maka harus diruntuhkan, Den. Agar bisa dibangun yang lebih baik lagi. Harus diratakan. Berarti ada yang lebih besar lagi nih ya? Benar, Den. Masih banyak kezoliman di muka bumi ini, Den. Perangan masih sering terjadi di mana-mana. Berarti waktu pembersihan jagat ini masih berangsur-angsur masih lama ya? Masih terus-menerus, Den. Sampai beliau siap. Sampai perintah itu turun dari langit. Oh, alah, seperti itu. Kira-kira ada acara tsunami nggak, Mbah? Itu bukan acara, Den. Itu hukuman, Den. Oh, ya, hukuman tsunami. Apakah ada kira-kira ada gejolak untuk tsunami? Yang Laut Selatan itu sudah mempersiapkan, Den. Sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Tinggal menunggu apa-apa. Nanti apakah sepulau Jawa ini apakah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah saja? Kisi-kisi mungkin apakah banyak atau sedikit? Merembet, Dan. Tidak hanya Pulau Jawa. Merembet. Tidak hanya yang dari Laut Selatan. Laut Utara pun juga. Ya. Di mana-mana pemimpin gaib yang sudah dimuslimkan beliau hanya tinggal menunggu aba-aba saja. Kalau aba-abanya sudah, perintahnya sudah datang, itu apa yang terjadi? Tinggal dilepaskan saja untuk mengurangi jumlah manusia saat ini. Wah, dari pembersihan jagat itu
Berarti nanti akan banyak korban. Banyak, Den. Tidak hanya lewat bencana alam, tapi lewat manusianya itu sendiri, saling membunuh hanya demi makanan. Berarti itu masuknya nanti waktu dukun ya? Sebelum itu pun sering terjadi, Den. Saat ini pun sudah terjadi, Den. Saat ini? Di belahan dunia yang lain. Di tanah yang jauh dari Jawa. Oh. Nah, itu yang saya tangkap sinyalnya itu apa itu, Mbah? Sedang dirapatkan, Den. Rapat apa? Yang di langit sedang rapat. Tentang bencana itu? Benar. Sedang mempersiapkan semuanya. Karena peringatan berkali-kali pun tidak diindahkan oleh manusia. Maka jalan satu-satunya yaitu bencana. Bencana pembersihan jagat ini? Ya, benar. Tidak bisa dihindari, Den. Sekalipun ada paku buminya. Sekalipun itu paku bumi yang sangat, langitnya sangat tinggi. Berbeda, Den. Berbeda. Oh, berarti jika nanti ada paku bumi di situ, insya Allah di sekitarnya aman. Berarti apakah nanti kalau pembersihan jagat itu ada yang diselamatkan? Sudah Tempat-tempat? pasti ada tempat-tempat yang diselamatkan. Tempat-tempat di mana tempat itu sering digunakan untuk berzikir, bersolawat, dan bermanfaat kepada masyarakat. Itu akan selamat. Dan orang-orang yang memiliki hati atau iman yang teguh, mereka juga akan selamat. Kalau orang-orang nanti yang tidak, imannya ibaratnya itu lemah, itu gimana nanti? Mereka akan kebingungan mencari pertolongan. Mata, hati, dan telinga mereka tertutup, tidak menemukan cara, kecuali mereka ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Satu-satunya jalan ya dia? Hanya meminta perlindungan kepada yang Maha Kuasa. Karena Allah Maha mendengar hati setiap hambanya. Berarti masih panjang ya pembersihan jagat ini. Kemarin kan ada yang bilang itu, kapan pembersihan jagatnya kok nggak dimulai-mulai? Apakah ini sudah dimulai? Ini sudah dimulai, Den. Coba disebutkan yang sudah dimulai di mana saja. Contohnya saja seperti yang sudah muncul-muncul, Den. Apa, Mbak? Banjir. Banjir. Oh, kemarin ya di gempa bumi. Tsunami yang sudah terjadi. Itu besar apa kecil tsunami-nya? Yang sudah terjadi, Den. Oh, yang sudah terjadi. Di ujung Pulau Aceh. Itu juga sudah termasuk, Den. Letusnya Gunung Merapi. Itu semua rentetan, Den. Rentetannya. Nah, kalau rentetan ke depan itu yang boleh dibocorkan, nah, kira-kira dari unsur apa? Baik, Den. Menyeluruh saja biar enak. Gunung-gunung, Den. Gunung-gunung. Gunung-gunung yang ada di Nusantara ini Sudah mengeluarkan asapnya, Den. Mengeluarkan laharnya. Banjir di mana-mana, hujan. Setelah hujan kekeringan. Lama tidak ada hujan lagi. Berarti ini kan hujan banyak ini ya? Ya. Habis ini? Akan lama sekali turun hujannya. Berarti setelah banjir kekeringan, tanah-tanah tidak tumbuh. Tidak menumbuhkan tumbuhannya. Kalau yang saya dapat info ya, langit menurunkan 1/4. Jadi terus dikurangi 1/4 itu benar, Den. Selama 3 tahun itu, Den. Dibagi-bagi
Yang tahun pertama masih ada hujan. Yang tahun kedua sudah mulai sulit. Yang ketiga sudah tidak tumbuh apa-apa. Ini tahun kedua apa ketiga ini? Apa pertama? Ini masih pertama deh. Oh, ini masih pertama. Berarti masih harus mempersiapkan diri lebih kuat ya. Benar, Den. Dijaga iman dan takwanya. Lah, efeknya nanti apakah itu akan menyeluruh di Pulau Jawa atau sampai ke seluruh dunia, Kang? Seluruh dunia. Pembersihan itu. Pembersihan itu seluruh dunia. Pesan dari Ratu Pantai Selatan apa, Mbah? Coba dikomunikasikan dulu, disambungkan dulu dengan beliau, karena kan saya nggak mungkin untuk memanggil beliau. Yang terdekat ini bulan Ramadan, Den. Ada apa di bulan Ramadan? Yang terdekat di bulan Ramadan ini perbanyak ibadahnya, Den. Tidak melulu soal bencana. Tapi perbaiki ibadah, perbaiki niat, dan amal perbuatan. Kalau untuk bencana, untuk sedikit menetralkan amarah dari alam ini, Dan. Oh gitu. Oh berarti Ramadan ini mengunci untuk alam biar tidak bergejolak. Benar. Karena pada masa itu iblis-iblis ditahan, dirantai di dalam hati-hati manusia. Kecuali nafsu. Mungkin ada pesan-pesan yang lain dari Ratu Pantai Selatan? Penyaringan besar umat manusia. Mereka yang kafir akan ketakutan. Sedangkan yang beriman akan selamat. Menjadi pembeda. Dan menjadi bagian dari kebangkitannya pemimpin alam ini, Sang Imam Mahdi yang akan memimpin alam ini, alam semesta raya, menggantikan tugasnya beliau Nabi Muhammad SAW. Apakah cukup sampai itu pesan dari beliau? Karena yang saya tahu beliau Ratu Pantai Selatan itu dekat. Itu saja, Den. Lebih kurangnya tidak boleh disampaikan. Karena masih dalam rahasia. Betul. Kalau boleh tahu, beliau Ratu Pantai Selatan itu sedang bertugas di mana, Mbah? Apakah masih rapat di atas? Beliau sesekali ke Pantai Selatan, sesekali bersama dengan raja-raja yang lain. Bertugas di sana, rapat di sana. Bertugas. Yang tadi katanya ada rapat di langit itu, pembahasannya itu apakah bencana saja? Rapat di langit itu dihadiri oleh orang-orang mulia, Den. Kalau rapat raja-raja Nusantara? Ada tempat khusus, Den. Maksudnya itu apakah hanya bencana ataupun yang lain? Yang pertama, mencari cara agar memudahkan tugasnya. Beliau calon Imam Mahdi. Yang lain? Yang lain berkoordinasi untuk menyiapkan
pembersihan. Pembersihan ini. Yang ketiga, berlomba-lomba memperbaiki diri dan memperbanyak pasukan jadi golongan muslim. Karena kemarin dapat info itu dari Kang Santri Goib, katanya para raja-raja itu menyiapkan anak cucunya untuk menjadi pion-pion di akhir zaman. Apakah itu sudah dimulai? Itu yang rahasia, Den. Maksudnya kalau sudah terlanjur diucapkan maka bisa saya jelaskan. Itu apakah sudah dimulai, Mbah? Sudah dimulai dari jauh-jauh hari, Den. Itulah kenapa para leluhur yang sudah meninggal itu sebagian dirinya tidak langsung naik, tapi tertinggal di anak cucunya untuk merawatnya agar sampai di penghujung akhir zaman ini. Seperti itu. Dan melindunginya, menjaganya, merawatnya, sekaligus mendidiknya untuk menjadi bagian atau ikut andil dalam perjuangannya Imam Mahdi. Semoga semuanya segera sadar dengan itu, biar cepat memperbaiki. Sayangnya kebanyakan manusia saat ini membanggakan siapa leluhurnya. Seharusnya leluhurnya yang harus bangga dengan dirimu saat ini. Berarti salah pemikirannya. Salah pemikiran. Harusnya lebih besar dari leluhurnya ya. Harus lebih besar dari leluhurnya, perjuangannya, kesungguhannya. Malah membanggakan leluhur. Itu yang sering terjadi, Den. Ya sudah, terima kasih, Mbak. Saya mohon maaf dan izin pamit dulu, Den. Siap. Tapi sebelum itu biasa, Mbak. Saya kasih oleh-oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Satu kardus, satu truk untuk semuanya. Nanti dibagi ke pasukannya yang korek. Makanannya juga banyak. Sallallahu. Terima kasih. Tolong dibagi, Mbah. Terima kasih. Saya hanya bisa ngasih itu. Itu sudah lebih dari banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mbah. Nah, tadi tentang gempa yang ada di Banten Selatan. Itu mungkin beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ya. Cuman kan baru upload sekarang. Ambillah hikmahnya, pelajari dan kaji kembali. Semoga bisa memperbaiki keimanan kita, ibadah kita pada Allah. Karena pembersihan jagat sudah dimulai. Jadi harus bersiap-siap diri. Jangan tanya kapan. Saya nggak tahu. Yang dihadirkan pun juga nggak akan ngasih tahu. Hanya disuruh persiapan. Kalau untuk waktunya ya hanya Allah yang tahu. Dan orang-orang yang dikasih tahu Allah kan gitu. Dan orang-orang pilihan yang dikasih tahu Allah. Tapi kalau waktunya kapan kok belum ada, ya mungkin sampean nggak tahu kan. Mungkin di daerah yang lain yang kena, karena musibah itu nggak harus besar, tapi di lingkungan hidup di rumah itu juga bisa. Fitnah-fitnah itu sudah masuk rumah. Jadi itu juga masuknya itu masuk akhir zaman. Dari mana masuknya kok masuk ke rumah-rumah? Dari gadget kalian sendiri, dari HP kalian. Kalau untuk pembersihan jagat di luar itu sudah banyak aslinya. Cuman karena kita nggak sadar, ya kita nggak tahu. Masih terlena oleh yang berjoget-joget ataupun yang jedak-jeduk. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.